Akan perdalam informasi tersebut pemirsa bersama dengan Bitor Suryadi yang merupakan politikus dari PDI Perjuangan yang telah bergabung bersama kami. Selamat malam Bang Bitor. Selamat malam Rita. Baik, Bang Bitor. Ya, Mbak Rita. Baik, Tiara di sini Bang Bitor. Informasi yang beredar saat ini dari panjangnya kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini yang terbaru adalah berkaitan dengan ijazah yang informasinya dicetak di Pasar Pramuka, kawasan Jakarta Timur. Apa fakta yang Anda miliki berkaitan dengan hal ini, Bang Bitor? Faktanya kan sudah saya urai, sudah saya lacak, sudah saya investigasi lah, sehingga ketemu ujungnya. Nah, hari ini ada informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios, kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Itu yang info terakhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ya itu tadi ya, akhirnya Pak Bitor masuk TV sebagai narasumber. Narasumber ijazah yang katanya dicetak di Pasar Pramuka, yang konon katanya dia juga ya, kebakarannya itu disangkut pautkan juga sama ijazah Pak Jokowi. Sebentar lagi kayaknya Pak Bitor nih bakal diundang lah sama TV sebelah. Lumayan bareng rame-ramein. Luar biasa. Kumpulin terus Pak, kumpulin terus. Buktinya biar banyak. Tapi ini ada video menarik ya dari Pradi Bersatu ya, yang mengatakan bahwasannya Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan timnya itu sangat ketakutan apabila aduan dari Pradi ini didahulukan daripada aduannya Pak Jokowi. Kok bisa ya? Apa alasannya? Kalau memang begitu kita harus dukung tuh. Kita dukung supaya aduannya Pradi didahulukan dan aduan yang lainnya ya yang pertama kali ya masuk. Bagaimana sih mereka kok Pradi ini bisa bilang bahwasanya Roy CS bakal ketakutan jika aduan dari Pradi ini didahulukan? Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Ini di belakang kami ini ada whiteboard. Bang Ade sebentar akan memberikan sedikit penjelasan mengenai hukum ya. Bagaimana keterkaitan ijazah Pak Jokowi dengan kepentingan penelitian dan juga ada beberapa konstruksi hukum lainnya. Oke. Nah Bang Ade nih, kita mulai dengan ijazah Pak Jokowi yang katanya diterbitkan atau dicetak di Universitas Pramuka ini. UPP ya katanya, di Jalan Pramuka ini. Ini benar apa enggak ini nih? Jadi gini, apa yang menjadi persoalan saat ini adalah semakin bergulir, semakin hari semakin bergulir, semakin banyak orang yang berbicara, semakin banyak orang yang ngawur, ngaco, kalau saya sebut liar, bahwa ungkapan-ungkapan liar, terus kemudian pencarian fakta-fakta baru yang dianggap bahwa itu bisa melindungi Roy Suryo CS, Roy Suryo, terus kemudian Pak Rismon, Rizal Fadila dan Dr. Tifa, itu dianggap bahwa ketika dia mencari satu fakta atau bukti nyata untuk melindungi dari laporan-laporan yang ada saat ini. Nah, gini, saya perlu jelaskan di sini kepada teman-teman bahwa yang menjadi persoalan sekarang ini itu bukan cuma laporan 311, 310. Karena mereka ada apa ya, semacam penggiringan opini. Ya. Provokasi nih. Bukan penggiringan opini. Jadi opini publik itu diajak
Oh, memaksa gitu nih. Diajak bukan jadi bukan mengajak untuk melakukan tindak pidana, tetapi mengajak aparat penegak hukum kepolisian, mengajak orang-orang yang tidak mengerti hukum untuk mengarahkan ke 310 311. Oke? Iya. Kita sering alpa. Framing. Ada 5, 6 laporan ya, 2 di Polda Metro Jaya, 1 di Jakarta Selatan, 1 Jakarta Pusat, 1 lagi di Depok, 1 lagi Bekasi Kota. Berarti 6 laporan. 6 laporan. Deliknya hampir semuanya berbeda atau sama? Delik yang pasti sama itu 160 KUHP. Terus kemudian ada 45A. Ya, terus kemudian Undang-Undang ITE 28 Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Artinya ini kesamaan persis semua. Kita jangan alpa di sini. Saya buka sekarang di sini bahwa penggiringan opini atau framing yang dilakukan para penasihat hukum teman-teman kita, rekan-rekan sejawat yang ada saat ini, penggiringan opininya itu ke 310. Saya akan tuliskan. Baik. Ya. Nah, nih, mantap dijelaskan. Framing. Whiteboard. Ya. Framing ya. Atau mengarahkan. Mengarahkan. Ini kerjaan pengacara nih. Dia cuma mengarahkan ke sini nih. Nih di 310 311 KUHP. Pelapornya siapa? Pelapor Pak Jokowi. 311 pencemaran nama baik ya. Terus di sini ada pasal-pasal junto ya 45A itu hampir sama dengan kita. Itu hampir sama. Tetapi ini adalah delik aduan. Delik aduan. Yang di Polda Metro Jaya. Ya. Ini PMJ. Nah, inilah yang diarahkan oleh para pengacaranya. Kenapa diarahkan? Karena ini bisa tidak dilakukan penahanan. Bukan pidana berarti gitu? Bukan. Lakukan penahanan. Bisa kenapa tidak bisa dilakukan penahanan? Karena dia hanya maksimal 4 dia di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. 5 tahun. 311 di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Ini yang pertama. Nah, sekarang kita ngobrol. Jadi ini framing. Iya, framing nih. Ini framing nih. Nah, mereka alfa. Mereka alfa. Di sini ada Pradi Bersatu. Pradi Bersatu ya. Bersatu. Dalam artian membentuk advokat, public defender. Advokat public defender ya. Advokat public defender. Dan kelompok-kelompok masyarakat lain 1 2 3 4 5 6 dengan kita. Ini Depok. Pertama di Depok ya. Advokat public defender Depok. Bukan, advokat public defender ini Jaksel. Khusus di Jaksel saja. Jaksel. Yang menjaring juga sampai ke Depok. Ya, Depok, Bekasi. ada 1 laporan, 1 LP, terus 1 LP lagi itu di Bekasi. Jakpus, 1 lagi itu LP di Bekasi Kota. Ya. Banyak ya. 1 lagi itu 1 2 3 4 5 ini Jakpus Depok, Bekasi Kota, terus kemudian Polda Metro, PMJ. Itu ada 2. Ada 2 laporan di PMJ. Berarti 1 2 3 4 5 6. 6 ya, 6. Ya. 6 LP. Banyak. 6 LP di Jabodetabek ya. Nah, inilah laporan yang mau di seolah-olah tidak perlu naik. Ini pasalnya saya tulis pasal 160 KUHP dan
45A, ya. Terus Junto 28 ayat 2. Oh, ayat 2 ya. ITE. Yang 160 KUHP. Ini ancaman ya. Ancaman 6 tahun. 6 tahun untuk 160 KUHP. Dan 28 ayat 2, 45 juga sama. Oke. Ini wajib tahan. Ini yang mereka menghindar dari Udah paham? Oke, kita ungkap di sini ya. Oke. Ini yang mereka takutkan. Maka di media mereka berbicara ini. Oh, oke. Ini aja yang mereka publik. Ini mereka nggak mau publik. Kenapa? Ini 6 tahun. 160 KUHP dan 45 ini Iya. Selain 28 kan masyarakat sudah tahu ini. Yang di apa? 45A juga 6 tahun. Elaborasi apa saja itu? Ini ujaran kebencian, Ujaran atau kebencian. kegaduhan, ya, provokasi. Terus ini kemudian ujaran Transaksi kebencian ya, ujaran kebencian. Jadi mungkin teman-teman bisa membuka, ya, apa sih bunyi pasal 160, apa sih bunyi 45A, apa sih bunyi 28 ayat 2 ITE. Nah, kita akan belajar bersama-sama masyarakat. Saya tidak mau menjadi orang yang menjelaskan pasal. Saya selalu menghindari. Kenapa? Karena bukan bagaimana menghafal pasal dalam menerapkan satu tindak pidana, tapi penafsiran dari penyidik, penafsiran dari advokat, penafsiran dari hakim. Tetapi yang menurut kami firm adalah ini. Dari 160 KUHP dan 28 ayat 2. Nah, silakan ya. Para pemeriksa Mosato. Silakan belajar untuk sebagai apa? Sebagai pembelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk mempelajari ini. Apakah dari alat bukti yang kita kumpulkan, yang saudara lihat di media sosial, apakah masuk dalam ruang lingkup pasal-pasal tersebut? Ataukah hanya ini delik aduan itu? Pencemaran, terus kemudian fitnah. Ya. Nah, ini saudara bisa pelajari 3311. Ini juga bisa saudara-saudara sekalian pelajari. Kenapa saya bilang harus mempelajari ini? Melek hukum. Ya, itu harus melek hukum ya. Teman-teman, jadi ini kenapa sampai mereka terus bermain di atas ini? Untuk menghindari tidak dilakukan penahanan. Oke. Karena ini yang membuat mereka ngeri-ngeri sedap. Ada ketakutan yang saya lihat, makanya mereka menciptakan ada 2. Framing tadi yang pertama. Ya, mereka menciptakan ada 2 nih. Pengacara. Roy CS. Itu diciptakan ada 2. Saudara. Yang pertama adalah litigasi, dan non litigasi. Ini mereka mengumpulkan lawyer nih, yang litigasi, dan mereka mengumpulkan juga lawyer yang non litigasi. Kenapa saya ajak ke kantor untuk berbicara? Karena saya bisa lebih menjelaskan bahwa seorang advokat, karena saya juga ngajar PKPA, UPA. Jadi seorang advokat itu bukan menghafal pasal, menafsirkan, tapi bagaimana menafsirkan pasal tersebut dan melihat di mana celah. Mereka menggunakan litigasi itu nanti di pengadilan, ini di PN atau praktek dalam peradilan. Pengadilan. Non litigasi ini yaitu mulai dari sosial media. Bukan. Di mana aja? Mulai dari kepolisian. Tahapannya ya. Terus kemudian kejaksaan. Tapi dipertanyakan soal legal standingnya juga, Bang, nanti. Tentu kalau dia non litigasi yang penting ada kuasa. Yang penting ada kuasa. Ada kuasa, surat kuasa untuk non litigasi. Artinya surat kuasa kepolisian dan kejaksaan. Nanti akan di non litigasi ini akan ada bantahan-bantahan. Surat menyurat. Alat bukti yang dikumpulkan sampai saat ini. Yang terkait dengan peristiwa. Contoh, ini tanggal 26, ini tanggal 23 kalau nggak salah ya. 23 April 2025 pelaporan LP. Dan yang lain saya kurang hafal, tapi saya ada berkasnya.
LP yang dari Pradi Bersatu gabungan ini ada beda-beda tanggal ya. Oke. Ini satu LP yang saya hafal 23 April. Artinya peristiwa ini itu tidak bisa ke depan untuk pembuktian. Oke. Artinya gini. Terjadi peristiwa di tanggal 23 April ini. Kemudian alat buktinya itu nanti mereka menunjukkan di 25 sampai dengan 26 ini gugur. Berarti harus gitu ya? back ke belakang. Ya. 21, 19, 18. Ini yang dikumpulkan alat buktinya. Ya. Jadi sekali lagi ini pembelajaran hukum untuk teman-teman. Nah, non litigasi itu mereka akan counter tuh. Pada saat naik sidik. Nah, kenapa kami mendesak ini harus naik sidik? Karena LP ini lebih duluan, teman-teman. Daripada LP-nya Bapak Joko Widodo. Ya, oke. Ya. Kami 2 minggu sebelumnya sudah melapor, baru disusul oleh Joko Widodo. Ya. Tetapi yang didesak oleh tim advokasi mereka itu yang ini. Dia tidak pernah menyebut juntonya ini. Ini ada juntonya. Ada yang 12 tahun, ada yang 8 tahun ini. Oh ya, yang 35 itu ya. Ada. Tapi dia enggak disebut kan? Ya, enggak disebut. Dia selalu ini kan 310, 311. Bilang itu pasal sisi. Iya, 310. Itu adalah penyelundupan pasal. Tidak ada penyelundupan pasal. Junto artinya dan atau. Dan atau ya. Dan atau. Jadi tidak ada penyelundupan pasal 310. Ini juga kalau naik tetap ada penahanan. Tetapi idealnya ini. Kenapa saya bilang ideal ini? Karena nanti akan terjadi saling bantah ini di sini. Di 311. Itu terjadi tuh. Karena dia bilang dia nggak pernah merubah. Yang merubah bentuk. Kemudian itu. Di kalau nggak salah 65 atau apa ya. Nah ini dia bantah. Kenapa? Memang Roy Suryo pada kenyataannya kalau kita kulas dia nggak pernah merubah bentuk apa yang dia dapatkan, yang dia teliti, kopian, clear, informasi kan gitu kan, oke? Tetapi kalau ini tidak ada, tidak bisa dia keluar dari bantahan di 28 ayat 2, ya ITE-nya itu, nggak bisa dia. Kenapa? Karena dia sudah publik ke media, ujaran kebenciannya jelas. Oke. Ini ujaran kebencian. Nah gitu, jadi. Teman-teman, saya sampaikan bahwa ada ketakutan ya. Ketakutan yang saya perhatikan karena kita advokat itu memiliki nalar. Iya. Seorang advokat itu cerdas. Dia mampu melihat dia arahkan atau tidak arahkan itu paham kita. Ya, begitulah tadi kata Pradi Bersatu ya, Bang Ade ya. Ya, ternyata menurut Bang Ade itulah tadi yang dijelaskan oleh Bang Ade bahwasannya itu ketakutan mereka kalau sampai laporan dari Pradi Bersatu dan yang lainnya itu didahulukan sebelum laporan dari Pak Jokowi yang ada di Polda. Karena alasan-alasan yang tadi diutarakan oleh Bang Ade itulah yang membuat Roy Suryo CS itu ketakutan sehingga mereka memframing itu aduannya yang hanya dari Pak Jokowi karena nggak wajib tahan, sedangkan dari aduan dari Pradi dan yang lainnya itu wajib tahan gitu. Ya seperti itulah tadi penjelasan Pak Ade, lo bisa simpulkan sendiri lah ya. Artinya penjelasannya menurut gue sih udah bagus ya, artinya kita bisa ngeliat nih masyarakat nih, oh gini tuh ya. Iya, pintar-pintar dikit lah kita coba nalarnya gitu ya. Cuman untuk nyampeinnya susah. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.